Dukungan dan keberpihakan Presiden kepada Paslon 02 nyata tampak dalam kebijakannya, perbuatannya, tindakannya, dan ucapannya. Terkait dengan pengangkatan PJ Kepala Daerah secara masif, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa untuk memenangkan Paslon 02. Antara lain, berkat dukungan dan keberpihakan Presiden serupa itu yang dinikmati oleh Paslon 02, paslon ini telah memenangi kontestasi Pilpres 2024 dalam satu putaran dengan raihan suara 96.214.691 atau 58%. Karena Paslon 02 membiarkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil, bahkan menikmati keberpihakan Presiden yang telah mencederai konstitusi dan merusak demokrasi, maka kemenangan Paslon 02 dengan cara fraud ini layak dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Ketua dan segenap anggota Hakim Majelis Konstitusi, para hadirin hadirat yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan keahlian saya dalam perkara ini, yaitu terkait dengan soal pemilu presiden 2024 yang tak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil sebagaimana amanah pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan pemerintahan Chief of Executive sesuai amanah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah mendukung atau berpihak kepada Paslon 02, di mana putranya Gibran menjadi cawapres dan Menteri Pertahanannya Prabowo menjadi calon presiden. Dukungan dan keberpihakan Presiden kepada Paslon 02 nyata tampak dalam kebijakannya, perbuatannya, tindakannya, dan ucapannya. Terkait dengan pengangkatan PJ Kepala Daerah secara masif, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa untuk memenangkan Paslon 02. Antara lain, berkat dukungan dan keberpihakan Presiden serupa itu yang dinikmati oleh Paslon 02, paslon ini telah memenangi kontestasi Pilpres 2024 dalam satu putaran dengan raihan suara 96.214.691 atau 58%. Karena Paslon 02 membiarkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil, bahkan menikmati keberpihakan Presiden yang telah mencederai konstitusi dan merusak demokrasi, maka kemenangan Paslon 02 dengan cara fraud ini layak dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Faktor pendongkrak suara. Masyarakat pemilih di Indonesia ini yang mulia kebanyakan cenderung berorientasi paternalistik dan feodalistik. Tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah, kira-kira kelas 2 SMP. Sementara birokrasinya masih bermentalitas yes man, ABS, dan safety player. Dalam kondisi seperti ini, posisi kepala daerah, pejabat negara, para menteri misalnya, dan kepala desa sangat strategis dalam mempengaruhi sikap pilih mereka, voting behavior mereka.
Siapa yang mengendalikan pemegang posisi penting itu akan dapat mendongkrak dan meraup suara dalam Pilpres. Paslon 02 dengan dukungan all-out Presiden lewat berbagai kebijakannya tampak mengontrol dengan efektif ketiga posisi kunci itu, mendongkrak perolehan suara mereka, maka tak heran bila perolehan suara paslon 02 bisa melampaui ambang batas 50% lebih dalam sekali putaran. Kasus yang pertama perihal pengangkatan PJ Kepala Daerah. Para pakar yang mulia jauh hari telah mengingatkan Presiden agar diadopsi saja model perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah. Mereka punya visi misi, punya legitimasi, dan dipilih langsung oleh rakyat, serta lebih menjamin kontinuitas pembangunan. Caranya adalah dengan merevisi Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016. Tapi Presiden tidak memperdulikannya. Model pengangkatan PJ Kepala Daerah dari ASN yang notabene pegawai negeri di daerah otonom banyak sekali kelemahannya. Mencederai demokrasi, tak punya legitimasi, tak punya visi misi, seleksinya rentan nepotisme, relasi dengan Dewan, DPRD, dan tokoh masyarakat susah terjalin, serta orientasi kepada kepentingan pusat sangat kuat. Sedangkan keuntungannya tak ada biaya yang dikeluarkan dan pengisian dapat dilakukan dengan cepat sesuai interest Presiden. Yang mulia, ketika pengisian PJ Kepala Daerah dari ASN ini mulai dilakukan, pusat tahun 2022 timbul kegaduhan publik gara-gara seleksinya tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak demokratis. Masyarakat menggugat ke MK, dan MK dalam pertimbangan putusannya nomor 15 PU strip 20 garis miring 2022 telah meminta pemerintah membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pilkada yang maaf yang mulia, yang transparan, yang akuntabel dan demokratis. Tapi pemerintah Presiden Joko Widodo tidak menggubrisnya dan hanya menerbitkan Permendagri nomor 4 tahun 2023. Dengan payung hukum yang lemah ini, pengangkatan PJ Kepala Daerah relatif tidak berubah, pekat dengan kepentingan politik Presiden. Terbukti dari semua pengangkatan PJ Kepala Daerah diputuskan oleh Presiden, dan dulu pada zaman Presiden SBY, pengangkatan PJ Gubernur saja yang dibawa ke istana, sedangkan pengangkatan PJ Bupati Wali Kota berada di Merdeka Utara, dalam hal ini di Kemendagri. Evaluasi PJ Kepala Daerah normatifnya sekali dalam 3 bulan. Lalu Presiden mengubah pakem itu dengan mengatakan evaluasi PJ Kepala Daerah bisa dilakukan setiap hari, plus diwanti-wanti agar PJ tidak miring-miring. Yang bisa diartikan menaati arahan beliau tanpa reserve. Hukum besi PJ Kepala Daerah dari ASN itu yang mulia adalah taat kepada pejabat yang mengangkatnya, bukan kepada rakyat. Tak perlu pakai surat-surat, cukup dengan membaca gerak-gerik Presiden, para PJ pasti melakukan berbagai cara untuk mendukung, memihak paslon jagoannya Presiden, termasuk menggerakkan anak buahnya di Pemda. Dalam memimpin birokrasi Pemda, PJ Kepala Daerah berwenang pula melakukan mutasi, walau dengan meminta izin kepada Kemendagri. Nah, mutasi ini adalah senjata ampuh PJ Kepala Daerah terhadap pejabat Pemda idealis yang berani menolak perintahnya. Akibatnya, perangkat Pemda di sekretariat daerah, dinas-dinas hingga camat-camat tidak netral dan menggunakan wewenang serta jaringannya untuk membantu memenangkan paslon 02, dan dengan menangnya sekali putaran 02, amanlah jabatan mereka dan sebaliknya bila tidak. Kasus keterlibatan pejabat negara berbeda dengan ASN yang diwajibkan netral dalam pemilu. Pejabat negara sebagai politisi seperti Presiden dan Menteri dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 diperkenankan ikut kampanye, tetapi harus cuti dan dilarang menggunakan fasilitas negara.
Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri loyalisnya selaku pembantu beliau tentu akan kasak kusuk dengan berbagai cara sesuai kewenangan yang dimiliki untuk membantu memenangkan paslon 02. Fraud terjadi kasat mata yang tampak melalui liputan media, yaitu digunakannya fasilitas negara dalam mendukung kemenangan paslon 02 dan tidak diambilnya cuti di luar tanggungan negara oleh Presiden sendiri dan menteri-menterinya. Bahkan dari dalam mobil dinas kepresidenan muncul acungan 2 jari, kode paslon 02. Tindakan Presiden ini dan para pembantunya itu yang mulia, pastilah berkontribusi terhadap capaian suara paslon 02 dan sekaligus telah merugikan paslon 01 dan paslon 03. Kasus yang ketiga, yang terakhir, penggalangan kepala desa. Siapa menguasai kepala desa, dia akan mendapatkan suara rakyat. Pemerintahan Orde Baru Soeharto telah mempraktikkannya dengan masif pada setiap pemilu sehingga Golkar selalu menang besar. Kini paslon 02 dengan dukungan cawe-cawe presiden mengulangnya kembali pada Pilpres 2024 lewat penggalangan kepala desa pada berbagai pertemuan dan komitmen untuk menggolkan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 yang antara lain memuat penambahan lama masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode. Bahkan Presiden Joko Widodo menerima sendiri delegasi kepala desa di istana tanpa didampingi menteri terkait. Yang mulia, apa yang dilakukan paslon oleh 02 maupun Presiden Joko Widodo tentu telah mendongkrak suara paslon 02 di desa-desa berkat wibawa dan pengaruh kepala desa kepada warga atau konstituennya. Nah, perilaku paslon 02 yang menyeret kepala desa berpolitik telah menabrak aturan Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 yang melarang kepala desa ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu. Bahkan juga para PJ kepala daerah yang berwenang mencegah tindakan kepala desa tersebut umumnya melakukan pembiaran tutup mata. Akhirnya kami sampai kepada pendapat kami yang mulia, dari tinjauan terhadap fenomena pengangkatan PJ kepala daerah, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa yang menunjukkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur dan adil, free and fair election akibat ulah paslon 02 dan cawe-cawe keliru Presiden Joko Widodo yang berdampak pada cederanya konstitusi pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka yang mulia, kalau memang bisa dikabulkan kewenangan paslon 02 dengan cara fraud ini layak dianulir oleh MK. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kuasa hukum pemohon ada? Ada, terima kasih majelis. Ahli, ada 271 kepala daerah yang ditunjuk, yang terdiri dari 24 gubernur, 191 bupati, dan 56 wali kota. Nah, penunjukan ini tadi disebutkan tidak dengan melakukan perpanjangan masa jabatan kepala daerah, tapi dengan menunjuk ASN tertentu, sehingga menimbulkan masalah begitu banyak. Pertanyaan pertama saya, apakah masalah-masalah yang ditimbulkan itu juga potensi pada kepentingan elektoral di dalam pemilu ini? Itu satu. Yang kedua, tadi disebutkan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PUU tahun 2022. Yang saya baca dalam masalah, coba tolong di slide-nya. Slide pertama tadi. Bukan majelis. Yang berkaitan dengan putusan MK kan? Iya, putusan MK. Tolong di kedua atau ketiga? Ada keempat majelis. Satu. Terus. Ini tadi. Nah, ini yang ini. Nah, ini. Di situ ahli menyatakan bahwa MK meminta untuk dibuat peraturan pelaksanaan undang-undang pilkada.
Tapi faktanya yang diterbitkan adalah Permendagri, bukan peraturan pemerintah. Karena pelaksanaan undang-undang pilkada ini mestinya dalam bayangan saya adalah peraturan pemerintah. Nah, itu kemudian menyebabkan di dalam Permendagri itu diatur berbagai aturan yang punya potensi konflik kepentingan di dalam aturan itu. Salah satunya adalah legalitas untuk melakukan mutasi. Dengan mutasi-mutasi itu kemudian penundukan pejabat daerah sampai di level desa itu bisa dilakukan secara efektif. Dalam pandangan saya seperti itu. Apakah hal itu benar? Sehingga menyebabkan ini pertanyaannya, saudara ahli juga kan pembina di beberapa asosiasi daerah. Ya, dalam pengalaman yang tadi saya lihat itu. Apakah itu juga menyebabkan kepala-kepala desa dengan mudah bisa diarahkan kalau kemudian penjabat kepala daerahnya itu berasal dari peraturan Mendagri yang punya potensi yang tadi itu ditundukkan, ada potensi konflik kepentingan di situ. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah apakah peranan menteri-menteri yang loyalis ini di dalam peraturan daerah itu ya, sebagai otonomi daerah itu, ada aturan-aturannya yang dulu diatur dalam pemerintahan sebelumnya, yang mengatur secara ketat supaya menteri-menteri ini bisa menjalankan tugasnya fungsional dan optimal, hanya menjalankan tugasnya, tidak menjadi bagian dari partai atau paslon tertentu untuk kampanye. Bagaimana pengalaman diatur di